Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Pungkasari. Saya akan menjelaskan tentang lokasi industri di bab 12.1 yang ada di buku Geografi Ekonomi dan Industri karya Khairul Amin dan Muzakar Isa. Teori lokasi industri di buku ini terdapat dua subbab, yaitu teori lokasi klasik yang berisi teori sewa lokasi dan teori lokasi industri klasik. Subbab yang kedua yaitu ada revolusi industri dan pertumbuhan ekonomi dunia yang berisi tentang penurunan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Teori lokasi klasik sebagai pilar geografi ekonomi. Teori lokasi klasik sebagian besar berasal dari Jerman yang ditemukan pada abad ke-19. Teori lokasi klasik mengasumsikan bahwa aktor ekonomis atau manusia bertindak rasional dalam memilih lokasi untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja teori lokasi menjelaskan mengapa aktivitas ekonomi ditempatkan sesuai dengan pertimbangan keuntungan. Teori yang pertama yaitu teori sewa lokasi. Teori sewa lokasi oleh von Thunen menjelaskan pola penggunaan lahan pertanian berdasarkan jarak ke pasar dengan tiga asumsi. Asumsi yang pertama, sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Asumsi yang kedua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Asumsi yang ketiga yaitu ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Sehingga dari teori ini, Vantunen dapat menghitung harga sewa, yaitu dari biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan tanaman di pasar. Digambarkan dengan kurva bittrend pertanian yang menunjukkan hubungan antara jarak pasar dan jenis tanaman yang ditanam mempengaruhi keputusan petani. Jika tanaman menghasilkan pendapatan tinggi di pasar tetapi mudah rusak, sehingga memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi, maka kurva Bitran akan curam, seperti digambarkan oleh tanaman X. Kurva Bitran relatif datar jika suatu tanaman menghasilkan pendapatan rendah di pasar, tetapi mudah diangkut dan biaya transportasinya menjadi rendah. Jika kurva bittrate dari beberapa tanaman menunjukkan grafik yang sama, maka tanaman dengan penawaran tertinggi akan mendominasi penggunaan lahan pertanian pada jarak tertentu dari pasar. Model ini memprediksi pola penggunaan lahan pertanian konsentris dengan pasar sebagai pusatnya dan sewa lokasi berfungsi sebagai pembayaran biaya untuk akses ke pusat. Dalam kasus perkotaan, kemiringan kurva Bittrand untuk penggunaan lahan komersial itu yang paling curam. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan komersial menghargai aksesibilitas lebih dari penggunaan lahan industri atau perumahan, dan oleh karena itu memerlukan penawaran tertinggi di pusat kota dan mendominasi di sana. Teori lokasi industri klasik menekankan bahwa keputusan lokasi industri didasarkan pada minimalisasi biaya dan memaksimalkan keuntungan ekonomi. Weber berpendapat bahwa lokasi industri dipilih untuk meminimalkan total biaya transportasi bahan mentah dan produk jadi, dengan asumsi bahwa biaya transportasi berperan penting dalam keputusan lokasi, mempengaruhi efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan di berbagai sektor industri. Namun, asumsi bahwa tenaga kerja tidak berpindah menjadi tantangan dalam penerapan model Weber, mengingat mobilitas tenaga kerja yang tinggi di era globalisasi. Sehingga teori ini sedikit kurang relevan dengan zaman sekarang.
Dari teori von Thunen dan Alfred Weber kemudian diperluas oleh August Losch yang menyatukan prinsip-prinsip dasar keduanya juga menghubungkan dengan karya Chris Taylor. Loss mengintegrasikan teori lokasi industri dengan dinamika pasar, menciptakan model lebih komprehensif. Loss mendefinisikan lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara pendapatan dan biaya maksimum. Pada teori ini, dihilangkan lokasi bahan mentah dan pasar, mengasumsikan bahwa keduanya didistribusikan secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, Selain itu, banyak faktor baru telah diidentifikasi yang mendorong lokasi industri saat ini. Tenaga kerja dipandang sangat penting, tidak hanya dalam tingkat upah dan kuantitasnya, tetapi lebih dalam hal keterampilan dan kualitas. Saat ini, lokasi industri semakin mengikuti pekerja, terutama di bidang industri yang mencari pekerja berketerampilan tinggi. Sementara itu, para pekerja berketerampilan tinggi tersebut tertarik pada lokasi yang di situ terdapat fasilitas lengkap, iklim dan cuaca yang nyaman, budaya, waktu luang, dan peluang hiburan yang lengkap dan tersedia di area tersebut. Selanjutnya, revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Revolusi industri menyebabkan perubahan signifikan dalam transportasi dan ekonomi global. Peningkatan produktivitas yang cukup tinggi merupakan salah satu tanda dari revolusi industri. Produktivitas seluruh perekonomian dunia paling banyak pada saat itu hanya meningkat 2 kali lipat. Setelah adanya revolusi industri, peningkatan produktivitas mencapai 40 hingga 45 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, transportasi cepat dan murah merupakan salah satu produk revolusi utama dari revolusi industri. Ditandai dengan munculnya rel kereta api, sehingga banyak hal yang berubah secara drastis. Percepatan distribusi dan juga penekanan biaya transportasi merupakan eh, tanda, tanda yang diberikan atau efek dari revolusi industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.